Oke Arrangers, ketemu lagi dengan saya Ferry di cerita petualang, kisah inspiratif para petualang. Di cerita petualang episode kali ini kita sudah kedatangan salah seorang pendaki yang sangat inspiratif ya teman-teman. Salah satu pendaki disabilitas dan konten kreator juga dari Medan asalnya, tapi sekarang udah tinggal di Jaksel. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Halo Bang Anggi, sehat ya Bang Anggi? Alhamdulillah sehat, cuman minus nggak ada kaki aja satu. Waduh. Nggak ada kaki satu. Iya. Aduh Bang Anggi, Bang Anggi. Nggak bakal bisa sehat aku Bang. Seumur hidup kayak gini keadaanku. Oke Bang Anggi. Siap Bang. Saya mengikuti Bang Anggi lah dari Instagram ya Bang. Iya. Bang ini termasuk salah satu pendaki terus yang berkaki satu ya. Iya benar. Di Instagramnya pun penamaannya kaki 1000 ya Bang ya. Benar, walaupun aslinya monosok ya. Monosok. Monosok satu ya. Satu ya, tunggal ya. Oke. Bang Anggi, kegiatan Bang Anggi sekarang apa sih? Kalau kegiatan sekarang tuh ngonten, terus kayak ya naik gunung, terus juga ada beberapa project-project di beberapa tempat lah Bang. Kayak sekarang tuh lagi di Kemenpora dan ada di salah satu instansi lain. Dan sekarang juga lagi mencoba untuk bikin ada satu program gitulah ya di sebuah yayasan yang bakalan dibangun. Yayasan yang dibangun sendiri? Iya bareng teman-teman. Oh, bareng teman-teman. Ada namanya itu Kak Rinaldi. Dia coba bantu Anggi untuk bikin yayasan 1000 kaki namanya. Oh, yayasan 1000 kaki. Iya benar. Itu khusus teman-teman disabilitas berarti. Sebenarnya awalnya tuh untuk teman-teman disabilitas, tapi akhirnya kita coba perlebar lagi, bukan hanya untuk disabilitas, tapi lebih ke semua orang yang coba dia bermasalah dengan mental. Oh, oke. Tapi tetap fokusnya tuh di disabilitas. Jadi 1000 kaki 1000 kebaikan. Oke. Baik lagi Bang, tadi ke penamaan di Instagram. Kenapa sih kaki 1000 Bang? Padahal monosok. Nah awalnya itu kenapa kaki 1000 ya Bang tuh. Jadi dulu tuh di Anggi tuh 2018 tuh pernah masuk di kompetisi di salah satu televisi lah, stand up comedy itu namanya Sucampat Indosiar. Iya. Nah tuh jadi di situ tuh kita coba branding lah, diajari bikin branding di Instagram, sosial media kayak gitu. Nah itu teman-teman tuh pada bikin nickname-nya kayak gitulah yang keren-keren. Nah sampai akhirnya ada salah satu senior namanya Bang Raditya Dika. Betul. Dia nyeletuk tuh bilang kayak, Anggi coba ganti namamu itu kaki 1000 katanya. Oh. Nah itu ketawa semua kan. Itu nggak ada apa? Kaki 1000 karena apa? Ada, ternyata ada filosofinya. Oh, ada. Kaki 1000 itu artinya satu kaki 1000 mimpi. Oh, jadi walaupun satu 1000. kaki tetap bisa berkembang dan bisa maju seperti orang-orang lainnya. Oh, jadi dengan satu kaki itu bukan jadi keterbatasan. Bener. Ya? Masih bisa berkarya. Masih gitu bisa ya? berkarya. Oke. Makanya dikasih saran tuh namanya Anggi kaki 1000. Oh, berarti terjun juga di stand up comedian ya berarti ya? Terjun di stand up komedian. Itu udah berapa lama tuh? Kalau di stand up komedian tuh dari 2017 Bang. 2017. 2017. Materi-materi yang dibawain pasti tentang keresahan diri sendiri dong. Bener. Udah komedi. Cuman sekarang tuh udah coba mulai lebih clean aja lah. Coba lebih ke sosial gitu. Kayak ya gimana tentang hak-hak disabilitas. Terus gimana perspektif masyarakat, perspektif pemerintah tentang disabilitas. Karena ya ternyata masih banyak juga pemerintah itu yang gak pro. Bukan gak pro ya, tapi kebijakan-kebijakannya itu gak pro ke disabilitas. Oh, jadi nggak merata lah ya kebijakannya itu ya? Iya gak merata. Oke. Bang, kan banyak nih obrolan-obrolan di masyarakat luas itulah ya. Iya benar. Tentang apa ya, memandang sebelah mata teman-teman disabilitas gitu ya. Benar. Jadi banyak yang memandang tuh, wah disabilitas nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Benar. Disabilitas itu masih banyak banget gitu di luar itu. Banyak banget. Nah itu gimana sih Bang menurut Bang Anggi tentang stigma seperti itu sih? Sebenarnya ini bukan, tetap kesalahan juga sih karena memandang sebelah mata. Kita kan juga nggak boleh kan Bang melihat orang tuh dari sebelah mata doang. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya ini emang stigma yang udah terbentuk dari lama. Oke. Karena emang gimana ya, kayak disabilitas itu kan emang banyak orang menganggapnya tuh, memandangnya tuh rendah.
ya emang terbentuknya itu seperti itu. Jadi mau kita bilang salah ya nggak bisa sepenuhnya salah, mau kita benarkan ya tetap salah gitu. Karena yang kita lihat itu disabilitas kebanyakan itu adalah disabilitas yang hidup di jalanan, seperti ngemis, ngamen gitu. Oke. Dan sekarang juga kita bisa lihat ya disabilitas tuh ya mungkin mungkin ini sedikit kasar ya, tapi banyak disabilitas sekarang tuh ya kayak mengamennya tuh ya udah digital gitu, kayak live TikTok kayak gitu kan banyak tuh teman-teman disabilitas kayak gitu. Sebenarnya nggak salah juga gitu, tapi iya ketika kalian berbuat seperti itu jangan salahkan masyarakat menganggap kalian rendah. Menganggap kalian lemah karena ya emang jatuhnya kerjanya seperti itu mereka kan. Tapi ketika mereka tuh cobalah bukan bangkit, kita kalau bilang bangkit kalau tanpa bantuan salah juga kan. Seharusnya kita ngebantu mereka juga kan. Iya. Ini banyak juga kan kayak disabilitas tuh ya banyak yang berprestasi juga kayak di kampus, kayak di bidang pendidikan, karya-karya gitu tuh banyak gitu. Nah kalau hal ini dibanyakan perspektif itu bakal hilang sebenarnya. Oke. Makanya sebenarnya itu dari disabilitasnya juga yang harus bangkit juga. Dari kalau mau ya. Perspektif itu hilang karena perspektif itu udah tertanam lama. Jadi untuk dihilangkan itu ya harus dari kitanya dulu. Oke. Dari teman-teman disabilitasnya itu harus bener berarti secara tidak langsung perlawanan dalam tanda petiknya itu dengan pembuktian gitu, baru perspektif itu bisa hilang gitu ya. Bener, karena sebenarnya nggak salah ya kayak mereka live TikTok itu nggak salah. Karena juga mereka itu kan pasti kayak menghibur kayak gitu kan, ada pekerjaan. Cuman ya kita lihat lah, ya kita kayak abang sendiri lah, nggak usah ketawa bang. Abang lihat live TikTok karena apa? Karena lucu kan, karena menghibur gitu kan. Iya. Gimana kalau itu dibikin lebih edukatif? Tujuannya apa? Biar value-nya itu bertumbuh. Jangan cuman lucu, jangan cuman kayak apa ya, hiburan sesaat doang lah. Ya aku disabilitas, tapi aku berani bilang beberapa disabilitas itu banyak yang dark komedinya itu adalah coba bukan berdamai, tapi coba bener menjatuhkan diri sendiri. Tapi nggak masalah, mungkin itu cara mereka untuk berdamai kan. Nah tapi jangan salahkan perspektif masyarakat menganggap kalian bakal seperti itu terus. Karena mohon maaf nih, karena banyak mungkin teman-teman disabilitas di jalanan mungkin ya kebanyakan mengemis yang kayak gitu. Menjual kesedihan mereka gitu ya. Iya. Jadi banyak perspektif dari masyarakat yang menjudge bahwa disabilitas tuh pasti lemah gitu. Tapi ya itu sebenarnya salah. Nah itu kan dari perspektif masyarakatnya. Nah tapi dari perspektif masyarakat kami disabilitas, ya kami tuh sebenarnya jangan pernah anggap kami rendah gitu, jangan pernah anggap kami remeh. Bahkan kayak Anggi pribadi itu aja dikasihani itu nggak mau bang. Lebih baik kasih kami kesempatan gitu. Karena yang kami butuhkan itu adalah kesempatan dan kepercayaan. Makanya Anggi selalu bilang kasih kami kesempatan, kasih kami kepercayaan, kami bakal buktikan kalau kami bisa jadi lebih baik. Kami bakal buktikan. Keren sekali, belum apa-apa baru berapa menit udah ada quotes menarik dari Bang ini. Karena emang masih banyak bang disabilitas tuh nggak dapat kesempatan karena memang perspektifnya itu udah terbentuk. Tapi cobalah perspektif itu dibuang, kasih kami kepercayaan kayak gitu. Karena banyak bang kayak ocehan orang kayak Anggi ini kan content creator traveling kan. Itu ada juga beberapa tempat yang nggak ngasih Anggi masuk. Mengerikan sekali. Itu karena kondisi Bang Anggi seperti ini sekarang? Iya, karena kondisi seperti ini. Oke. Nah Bang, sorry sebelum kita membahas lebih jauh tadi tentang konten traveling terus pendakian gunung, kita bahas dulu flashback ke belakang. Bang Anggi dengan keadaan seperti ini tuh sejak tahun berapa Bang? 2015 Bang. 2015. Itu tuh karena apa? Di kecelakaan. Kecelakaan. Nah, penyembuhan terutama mental lah ya. Mental pasti ya drop banget lah ya karena itu manusiawi lah ya. Parah banget lah ya. Parah banget. Nah, itu berapa lama sih Bang? Terus apa yang bikin gue nggak bisa nih kayak gini terus, harus bangkit gitu. Itu gimana tuh?
ceritanya tuh? Kalau untuk mental itu penyembuhannya tuh gimana ya? Kalau dibilang sembuh mungkin sampai sekarang tuh masih ada lah bang. Rasa kayak bukan minder sih, tapi kayak ada kekhawatiran. Kalau minder kan udah nggak mungkin, maksudnya bukan nggak mungkin ya, tapi kayak nggak percaya Tuhan aja kalau minder gitu. Oh sampai segitunya ya? Pak, aku pernah bang sampai tahap nggak percaya Tuhan. Wih serius? Serius, itu terjadi di 2020 sampai 2021 tuh selama 2 tahun aku tuh tahap nggak percaya Tuhan. Karena mungkin kenapa sih diberi seperti ini gitu ya, cobaan seperti ini gitu? Sebenarnya bukan di akunya bang. Jadi kembali lagi ya bang ke kecelakaan tadi ya. Jadi itu aku tuh divonis dokter 2 minggu lagi tuh bakal meninggal dunia kalau nggak diamputasi. Oke. Nah awalnya tuh aku nggak tahu tuh kalau aku tuh harus diamputasi. Nah tapi aku tuh kayak aneh aja gitu, mamaku tuh tiap siap sholat gitu, siap sholat zuhur, siap sholat maghrib apa gitu kan, asal balik ke kamar ruanganku di rumah sakit tuh selalu nangis. Karena aku kayak maksudnya kayak yang kecelakaan aku, yang sakit aku, tapi kenapa mamaku yang nangis terus gitu. Nah itu kayak penasaran kan, sampai akhirnya tiap hari kan dokter tuh kan kayak nanya tuh perkembangannya gimana, apa yang dikeluhkan. Nah sampai di tahap itu mataku tuh udah benar-benar mataku tuh udah benar-benar susah ngelihat bang. Bahkan kayak main handphone tuh harus benar-benar deket dan fontnya itu digedein. Nah jadi aku ngeluh ke dokter dan ternyata dokter bilang, nah itu aku denger tuh, aku bilang ke dokter tuh kayak, dok ini mataku udah nggak kelihatan, udah sulit, ini gimana caranya gitu. Nah ternyata di balik pintu kamar dokter bilang, nah itu virusnya udah merambat, virus dari akibat kecelakaan tadi. Karena kan aku kecelakaan, kecampak ke parit bang. Jadi banyaklah kuman situ kan nyebab bakteri itu. Nah jadi kalau virusnya itu udah ke mata, itu paling lama 2 minggu bakal ke jantung. Oh berarti itu paling lama ya? Cepet banget bang. 2 minggu tuh bakal ke jantung, dan kalau ke jantung tuh udah pasti selesai. Oh makanya tadi ada kalau nggak diamputasi ada vonis 2 minggu lagi gitu. Bakal selesai. Dan itu dokter nanya, ini udah berapa lama matanya udah nggak kelihatan. Nah aku menyadari itu udah sekitar 4-5 hari itu mataku udah nggak kelihatan seperti itu. Udah hampir seminggu berarti ya? Udah hampir seminggu. Jadi kalau dihitung nggak sampai 10 hari lagi nyawaku bang. Kalau dihitung 2 minggu lah ya? Iya, jadi kayak ada rasa panik gitu kan. Nah, sampai akhirnya kayak nggak tega aku lihat mamaku. Jadi makanya kalau ditanya kenapa mau diamputasi itu bukan karena pengen sehat, enggak. Tapi karena aku nggak sanggup, nggak tega lihat mamaku nangis terus. Dan aku pikir kayak mamaku aja nih yang melahirkan aku dan ngurus aku dari kecil aja, masih pengen aku hidup dan nggak malu bakal punya anak disabilitas. Tapi kenapa aku nggak mau gitu? Nah itu yang kemarin tuh jadi pertimbanganku. Makanya aku mau diamputasi. Nah cuman pada saat itu sampai akhirnya aku percaya Tuhan itu ya bang, 2022 itu aku tuh masih beranggapan kalau mamaku ninggal, misalnya sekarang ditinggalkan, aku malam bakal bunuh diri. Serius? Sampai ada ke situ? Pasti. Karena emang pada saat itu alasan hidupku tuh cuma mamaku bang. Oke. Bahkan ini orang kampung aku tuh pada tahu nih cerita ini tuh. Jadi saking aku kayak gitu bang hidupku untuk mamaku tuh, jadi aku tuh pernah mau bunuh-bunuhan dengan tetanggaku cuman gara-gara tetanggaku itu nyiram mamaku. Sampai segitunya ya? Iya. Karena memang alasanku hidup tuh cuman itu. Jadi kalau mamaku sakit, aku yang maju paling depan. Berarti tadi penyembuhan mental terutama itu 2,5 tahunan? 2,5 tahun itu aku nggak berani keluar rumah, nggak berani ngapa-ngapain gitu bang. Nah sampai akhirnya itu mamaku tuh sakit, ayahku tuh sakit di waktu bersamaan. Nah yang dulunya selama 2,5 tahun ini kan aku tuh kayak terlalu manja bang, kayak pergi sekolah dianterin, pulang sekolah dijemput, bahkan kayak makan tuh disuapin bang. Sampai makan disuapin? Makan disuapin. Karena emang aku anak paling kecil kan, anak paling kecil, anak laki salah satunya gitu. Nah sampai akhirnya waktu kedua orang tua aku nih sakit, hidupku tuh 180 derajat tuh berubah bang. Apa-apa sendiri. Oh itu berarti keadaan yang apa ya,
keadaan karena mama sama bapak sakit, akhirnya Sakit. harus mau nggak mau serba sendiri gitu. Serba sendiri, kayak pergi sekolah tuh naik angkutan umum gitu, pulang sekolah juga naik angkutan umum. Dan kayak makan tuh bener-bener beli ke warung gitu. Jadi kayak hal itu kayak aku pikir kayak ini masih sakit aja hidupku udah kayak gini. Apalagi kalau sempet mereka udah nggak ada, ini bakal lebih hancur lagi kan. Iya benar. Nah jadi situ aku coba pikir kayak yaudah coba aku bangkit lah, jangan terlalu patokan dan berharap sama mereka. Bukan nggak mau berharap lagi, tapi maksudnya jangan terlalu bergantung dengan ayah dan mamaku kan bang. Dari situ aku mulai berpikir untuk berubah gitu, bangkit dan carilah solusi gimana caranya aku tuh bisa berubah lah. Akhirnya ketemu stand up comedy. Oh, ketemu stand up comedy. Stand up comedy. Tapi ketika tadi apa ya penyembuhan mental lah terutama ya, itu tuh support terbesarnya itu kan dari orang tua lah ya pasti ya, dari sama keluarga gitu ya. Terus Pasti, ya. circle yang lainnya itu gimana tuh? Apakah mendukung juga atau gimana? Sebenarnya 2 tahun setengah itu aku depresi itu salah satunya tuh ya dari dalam bang penyebabnya. Oke, dari circle terdekat. Dari circle terdekat, bahkan kayak dari teman sekelas dan dari guru dari sekolahku itu, mereka yang bikin aku tuh down. Oh, oke. Nah, ini baru pertama kali aku cerita di podcast ya bang. Kalau untuk teman sekelas tuh aku tuh dulu pernah adalah kayak jatuh cinta lah sama pacaran lah sama teman sekelas. Iya. Pacaran. Jadi kami tuh pacaran dari sebelum aku kecelakaan. Nah, tapi waktu setelah kecelakaan itu kami masih tetap pacaran. Nah, aku mutusin dia. Kenapa bang? Nah aku tuh kalau ditanya kenapa tuh nggak pernah mau jawab bang. Oke. Kalau dianya yang salah. Oh. Karena aku pada saat itu udah cukup berterima kasih. Kau tuh udah nemani aku waktu saat jatuh itu gitu. Iya. Nah tapi yang orang nggak tahu banyak masalah-masalah yang dia buat di belakang aku. Oh. Yang itu udah berulang kali. Orang nggak tahu itu. Nah kita kan punya tahap jenuh kan bang. Iya benar. Punya tahap jenuh. Jadi aku kayak udah selesai aja gitu. Oh. Nah orang-orang teman-teman sekelas tuh nganggapnya beda. Aku nggak tahu diri. Nah itu sampai buku-bukuku tuh semua bang di bagian belakang tuh dicoret-coret mereka kayak nggak tahu diri kau. Seharusnya kok kayak gini tuh bersyukur punya dia gini-gini gitu. Harusnya berterima kasih. Berterima kasih. Tapi kalian nggak tahu di belakangnya seperti apa. Gitu. Okay. Kalau berterima kasih sebenarnya ya berterima kasih udah nemenin. Berterima kasih. Tapi di belakang hal itu justru aku pergi, aku ninggalin itu bukan karena mau nyakitin, tapi ya supaya kau bebas. Gitu. Nah, tapi teman ada salah satu teman sekelas tuh yang kayak gitu, bang, yang kayak ngujat kayak gitu. Nah itu dari teman sekelas. Tapi yang dari sekolah tuh ada kayak guru kan harusnya tuh jadi support system kita kan di sekolah, bang. Benar. Nah jadi ada salah satu guru tuh yang bilang kayak aku nganggapnya ini sekarang ya, aku tuh nganggapnya sekarang tuh mungkin itu adalah support, dukungan. Cuman pada saat itu waktunya nggak tepat dan bahasanya tuh aku rasa nggak cocok gitu. Jadi dia bilang kayak, lihat tuh kan, gara-gara kau bandel kecelakaan kakimu udah hilang, mau jadi apa kau di depan masa depan nanti? Waduh. Udah nggak tahu kok kan nanti mau jadi apa katanya. Udah nggak bisa jadi apa-apa kok kan kalau udah kecelakaan kayak gini. Tuh. Jadi menurut aku kayak gitu tuh nggak perlu disebut gitu. Kayak kau boleh nasihati orang tapi jangan pakai kalimat negatif dong. Berarti itu jatuhnya menjudge ya? Jatuhnya mengejudge. Kalau kita berpikir dengan logika, cuman ya ngapain gitu. Jadi aku mikirnya kayak itu support aja supaya aku bangkit gitu, supaya aku tuh nggak bandel lagi. Tapi kan waktunya nggak pas gitu. Dan kata bahasanya lah ya. Iya, jadi pada saat itu tuh aku sampai kepikiran mau pindah sekolah. SMA itu berarti ya? SMA. Berarti ketemu stand up comedy itu sejak SMA? SMA kelas 3. SMA kelas 3. Stand up comedy. Iya, jadi pada saat itu kan mamaku sakit kan bang. Dan pada saat itu juga kan aku tuh udah kelas 3. Tuh teman-teman tuh udah pada sibuk ini bang, masuk ke PTN kayak gitu, tes kedinasan. Nah aku tuh udah sadar diri, nilai aku tuh jelek dari kelas 1 karena kan jarang sekolah. Iya.
Karena apalagi kalau dapat jam fisioterapi pagi, udah pasti nggak sekolah dong. Iya, iya, iya. Itu terlalu banyak absen dan aku yakin nggak bakal dapet ini di PTN. Nah akhirnya aku tuh coba fokus di karya lah, di stand up comedy nih. Dan ya alhamdulillah tamat sekolah, aku audisi Sucampat Indosiar, aku lolos gitu. Oh berarti begitu lulus SMA nggak lama langsung ikut audisi itu? Ikut audisi. Nah itu keajaiban banget sih sebenarnya bang. Tapi ada ekspektasi maksudnya tuh kayak lolos kayak gitu ada gitu maksudnya? Aku tuh adalah orang yang hidup dalam sugesti bang. Gimana tuh? Jadi aku tuh jadi ada satu kutipan dari buku yang aku pernah baca, aku lupa judulnya apa. Jadi dia pernah bilang, penulisnya dia pernah bilang kayak kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat kalau berpikir kita itu kuat. Oke. Dan kita bakal menjadi lemah kalau berpikir kita itu lemah. Jadi makanya hidup itu sugesti dengan kalimat-kalimat baik aja. Oke. Karena hasilnya bakal baik. Oh, berarti dari situ ya, karena dari sugesti-sugesti positif akhirnya bisa gitu ya. Makanya kita sering lihat kan bang, orang kayak latihan tuh jago banget gitu. Keren lah gitu. Tapi pas lomba kok kayak gini kualitasnya gitu kan. Nah, kenapa? Karena dia tuh kayak udah down mental duluan. Iya, iya, iya. Karena sugestinya tuh udah aduh ini gimana ya, ini gimana ya, udah banyak overthinking lah ya. Bener, karena kalimat itu ternyata aku pernah sharing ke salah satu guru aku lah bang. Ternyata itu ada salah satu kalimat tauhid juga. Sama kayak yakin aja dulu kan ada Allah gitu. Iya, iya. Nah berarti kan kita meyakinkan tuh bahwasannya Allah itu maha segalanya. Oke, selalu mendamping lah ya. Selalu mendamping kita. Jadi kalau kita yakin ya kita pasti bisa. Karena kan keyakinan dan kepercayaan itu kan paling atas bang. Ya benar. Nah setelah tadi lolos di stand up comedy di Suca ya, Iya. di Suca 4 ya berarti ya. Nah terus Pak itu udah mulai ini belum bang apa kayak explore terus atau pendakian kayak gitu itu sebelumnya udah mulai belum? Belum. Oh, belum. Belum. Malah aku tuh naik gunung dan traveling itu setelah disabilitas. Oh berarti sebelumnya enggak berarti? Enggak. Dulunya aku tuh atlet balap sepeda. Atlet balap sepeda? Atlet balap sepeda, atlet bola. Oh iya iya. Wah, aku dulu nggak suka bang naik gunung. Serius. Nggak suka aku naik gunung. Sama sekali nggak suka? Sama sekali nggak suka. Nggak Malah tertarik gitu? ngapain capek naik gunung? Iya sih bener sih capek. Bang kita libur Sabtu Minggu. Iya. Libur kan aturan istirahat. Naik gunung makin capek bang. Iya bener sih. Kenapa? Nah dulu aku tuh mikirnya kayak gitu bang. Ngapain naik gunung? Nah dulu aku tuh kayak gitu. Oh terus kenapa akhirnya bisa jadi ke apa pendakian gunung ini gitu bang? Capek gitu. Itu jadi dulu tuh konten aku dulu tuh fokusnya di YouTube. Mungkin masih ada nih videonya di YouTube ya. Jadi dulu aku sering ngeprank, kayak ngeprank orang nggak kenal gitu lah bang. Jadi dulu ada salah satu prankku yang bener-bener bahaya dan sampai aku tuh DPO. Oh itu posisi di Medan? Di Binjai. Oh di Binjai. Di Binjai. Karena aku asli Binjai kan. Oh, Langkat. Tapi itu video di Binjai. Jadi tuh aku ngeprank. Aku jalan pakai kaki palsu aku. Nah pas jalan tuh di jalan perempatan atau jalan karyawan itu temanku dari belakang naik motor nyenggol aku. Nah kaki palsunya aku lepas. Aku pura-pura jadi korban kecelakaan kayak gitu. Nah itu 3 kali tag video bang. 3 kali tag. Yang pertama bagus tuh responnya tuh. Yang kedua juga bagus. Nah yang ketiga nih. Aku gak sadar. Kalau itu jarak 100 meter dari simpang itu ada rumah sakit. Oh. Jarak adalah 100-200 meter tuh ada rumah sakit. Nah aku buat di situ bang. Oh. Jadi kecelakaan, aku jatuh, aku pura-pura terkapar. Nah itu macet 2 kilometer bang. 2 kilometer? 2 kilometer. Karena orang maksudnya tuh ini ada apa gitu ya? Iya ada apa gitu. Apalagi kan kaki aku patah bang di situ, dikira orang nih kan bang. Copot ya? Iya padahal kalau mereka nggak ada darahnya. Iya nggak ada darah bener. Nah itu sampai ada yang nelpon polisi. Duh. Nah itu kan mereka telepon polisi. Nah itu aku masih biasa aja bang. Karena kan kalau polisi datang pasti ada suara sirine apa ya kan, kayak suara patrolinya kan. Iya. Nah itu aku biasa aja.
Nah itu aku udah kapar, tiba-tiba ada suara bilang kayak minggir-minggir, ambulan mau masuk. Langsung berdiri aku bang. Ambulan udah mau masuk. Iya, ambulan udah mau masuk. Nah pas aku berdiri, aku ambil kaki palsuku, ternyata jarak 5 meter dari aku itu udah tandu mau ngangkat aku bang. Itu aku lari sama temen aku. Untungnya kami tuh 4 orang. 4 orang, 2 tuh udah standby di motor. Jadi 2 motor kan. Nah, dua orang tuh udah standby di motor, udah ngidupin. Jadi kalau ada apa-apa langsung lari. Nah itu kami ngeprank jam 9 malam. Itu kami langsung lari ke kuburan Cina untuk sembunyi. Dan kami berani keluar tuh jam 4 pagi bang. Oh berarti itu lari? Lari. Setelah orang berkumpul? Setelah orang berkumpul? Iya. Terus tadi udah ada ambulan. Terus ada yang manggil polisi. Lari dong bang. Lari. Jadi nggak ada bilang dulu ini prank kayak gitu, ada nggak? Ada, salah satu teman aku bilang, enggak ini prank kami cuma bikin sosial eksperimen. Gua harus sosial eksperimen, kau tengok nih macet. Tahu lah Medan kan bang, maki-maki kan. Anjing ini. Aku udah panik aja bang. Pigi kami tuh langsung ke kuburan Cina. Oh iya sembunyi. Iya kuburan Cina kan kuburannya tinggi-tinggi tuh. Iya. Ya, di situ kami bang sembunyi sampai jam 4 pagi. Baru bisa keluar. Nah itu sampai sepeda motor teman aku tuh Scoopy kan bang, itu sampai kami buka itu kap-kapnya biar nggak kelihatan gitu. Biar nggak kelihatan, kami sampai nelpon teman untuk ini antarkan baju atau jaket untuk berani pulang, ganti kostum. Iya bang, ini tongkatku dibawa temanku bang. Karena kalau aku bawa tongkat ketahuan kan. Oh iya benar. Saking paniknya tuh bang. Oh, oke. Berarti karena tapi kontennya naik, maksudnya naik tuh naik di YouTube. Naik di YouTube, cuman takut aku kunci lagi. Oh kunci lagi. Nah sebenarnya kalau pada saat itu tuh masih aman sih. Kalau sekarang aja sih yang bahaya kan. Iya. Oh berarti semenjak konten prank itu akhirnya jadi DPO. DPO tuh DPO dicari polisi gitu bang? Kan mereka udah nelpon polisi. Terus pada saat itu banyak orang-orang yang bikin IG story. Oh, ngetek Kapolres lah, ngetek akun-akun yang di Binjai, kayak akun-akun punya Binjai, ya? Iya akun-akun media Binjai, di-tagin ke mereka bang. Jadi di-repostin. Berarti viral, ini ada kecelakaan sampai patah gitu ya? Bener bang, akun-akun media Binjai itu pada repost bang. Itu yang bikin aku panik, dan teman aku ada yang kerja di Polres nelpon, Gi ada laporan nih kayak gimana katanya. Itu bikin aku panik bang. Sebulan aku nggak berani keluar kos bang. Setelah tadi jadi DPO gitu lah ya, iya, karena konten tadi prank, akhirnya stop lah konten itu gitu. Stop. Jadi akhirnya pindah ke traveling apa gimana? Awalnya enggak, awalnya kayak kan aku DPO itu kan sampai akhirnya kayak males lah kayak ngonten prank dan sosial eksperimen lagi gitu. Akhirnya aku tuh diajak temen aku naik gunung. Karena pada saat itu 17 Agustus. Okay. 2019 atau 2020 gitu. Jadi bilang temanku, ayo sekalian ngeplok aja, kolaborasi kita katanya, maraton naik katanya gitu. Oh oke, ayo aku bilang tuh. Naik itu kami Gunung Sibayak. Di Gunung Sibayak tuh ternyata waktu aku ngupload foto gunung pertama kali tuh viral bang. Oh. Tuh kayak semua akun gunung tuh pada repost. Iya. Nah situ aku kayak dan yang bikin aku kayak pengen ini lagi tuh gara-gara bukan cuma viralnya sih bang, kayak selama ini aku tuh ngonten itu 50-50 bang. Ada 50 orang yang komen positif, ada orang yang komen negatif kayak gitu. Nah ketika aku upload foto gunung ini tuh rata-rata tuh positif semua gitu. Jadi aku kayaknya inilah yang aku cari, dukungan sportif kayak gini gitu. Dan akhirnya tuh aku kayak memutuskan, oh yaudahlah aku kayak fokus konten kayak gini aja, traveling, naik gunung kayak gitu. Oh berarti pertama kali itu di Sibayak berarti ya? Di Sibayak. Ketinggian berapa Sibayak? Sibayak itu rendah sih bang, 2200. Nah itu tuh pas pertama kali itu ada persiapan khusus nggak bang dengan kondisi kayak gitu? Kalau persiapan khusus tuh kayak apa ya bang? Kalau emang akunya sih bang jaga kesehatan kan, itu aku tuh emang tuh sebulan sekali, enggak sebulan, maksudnya kayak seminggu sekali.
Dan kayak pagi itu memang usahakan itu harus jalan ya minimal tuh 500 meter sampai 1 kilo gitu. Jadi kalau masalah persiapan fisik tuh udah aman lah karena aku kan sering renang. Oh. Karena aku tuh bermasalah Bang di bahu kanan. Bahu kanan. Di bahu kanan aku. Pas bekas kecelakaan kemarin. Bekas kecelakaan. Jadi bahu kananku ini itu lama di tangani. Jadi itu dulu patah juga sama kaki, cuman karena fokusnya di kaki dulu, tangan ini nggak fokus. Oh. Ternyata bahu aku ini patah. Patah karena nggak ditangani tuh, patahnya tuh udah nyambung sendiri Bang. Oh. Akhirnya dipatahin lagi. Dipatahin lagi. Iya, untuk dibenerin tulangnya. Udah patah, nyambung lagi. Dipatahin lagi. Dipatahin lagi. Waduh. Itu parah Bang. Jadi karena itulah akhirnya kayak ada beberapa sarafnya itu kayak sedikit bermasalah kalau aku tuh jarang olahraga, kayak kaku gitu. Makanya itu aku harus rajin olahraga kan supaya tanganku nih gerak terus. Makanya opsinya itu adalah renang. Oke. Nah, setelah tadi awal pertama kali ke Gunung Sibayak, akhirnya nemu ini nih di sini nih yang apa kayak banyak support gitu ya. Iya naik benar. ke gunung kayak gitu. Terus dari situ udah ke gunung apa aja Bang selama ini? Kalau untuk selama ini udah cukup banyak, bukan cukup banyak sih, udah lumayan banyak lah Bang. Untuk gunung-gunung tuh kayak di Sumatera Utara tuh udah hampir rata, udah kayak beberapa kaldera Toba tuh kan juga tinggi-tinggi tuh Bang, 1.800. Oh iya, harus trekking 1.900 dulu kan ya? harus trekking dulu gitu kan. Dan udah banyak juga Bang kayak di Jawa ini udah kayak bulan ini aja aku tuh udah ke Sumbing sama Merbabu. Bulan ini ke Perau, Rinjani, Kerinci udah. Rinjani Kerinci udah Bang? Udah ke Kerinci. Kerinci udah 2 kali. Kerinci 2 kali? Kerinci udah 2 kali. Mantap sekali. Itu yang pertama 2 hari 1 malam aku Bang. Ngebut. Ngebut? 2 hari 1 malam cuman. Serius? Iya ke Kerinci. Bang, sorry nih, dengan keadaan Bang Anggi kayak gini, bisa ngebut kayak gitu gimana Bang? Nah, ada kesulitan-kesulitan nggak kayak naik? Kan ada yang harus bener-bener apa ya, si kesulitannya tuh kan berbeda-beda ya. Iya ada benar. yang bener harus naik dulu gitu kan. Iya ada yang manjat, ada yang bener-bener pakai tangan kan. Nah itu gimana Bang? Apa ya Bang, kayak yang aku bilang tadi Bang. Sugesti aja, bahwasannya aku tuh emang bisa sampai atas. Jadi hal itu yang bikin aku yakin tuh bisa sampai atas. Jadi aku tuh mensugesti diriku tuh untuk terus-terusan harus kuat gitu. Makanya aku tuh bisa sampai atas kayak gitu. Dan aku tuh punya prinsip kayak kalau aku nggak bisa lari, aku tuh coba jalan. Kalau aku nggak bisa jalan, aku coba merangkak. Kalau aku nggak bisa merangkak, aku coba ngesot. Yang penting aku tuh gerak terus saja. Karena kalau kita bergerak, perubahan itu pasti ada. Tapi kalau kita nggak bergerak, udah pasti perubahan itu nggak ada. Berarti kuncinya nggak menyerah di satu titik berarti ya? Iya, coba aja gitu. Dan akhirnya aku bisa kan sampai di puncak. Ya kalau kita berpikir logika itu ya emang nggak apa ya? Terlepas dari kuasa Tuhan ya Bang. Ya nggak akan mungkin lah dengan satu kaki bisa sampai 3.800 mdpl. Sulit, dan apalagi pada saat itu aku dinobatkan disabilitas pertama yang sampai puncak Gunung Kerinci. Sama porter lokal, guide lokal tuh pada bilang. Sama porter lokal tuh guide lokal bilang kayak gitu. Iya, kamu adalah disabilitas pertama yang disabilitas tunadaksa yang sampai di puncak Gunung Kerinci. Sampai ke topnya? Sampai di top. Termasuk Rinjani juga? Rinjani sampai top. Mantap sekali nih Abang. Sampai Kerinci 2 kali, terus ke Rinjani juga. Rinjani udah. Rinjani juga. Dan ini aku punya misi gila ya Bang. Punya misi gila. Iya, tujuannya sebenarnya bukan kepuasan diri juga ya, tapi tujuannya itu adalah supaya ya tadi pembuktian ke orang-orang bahwasannya disabilitas itu juga bisa, disabilitas itu juga mampu. Tuh aku punya misi untuk tahun ini dan tahun depan aku tuh pengen Seven Summit Indonesia. Mantap sekali. Dan ini aku udah ngerancang untuk ke bulan ke depannya tuh, bulan depan tuh aku pengen ke Raung. Tuh katanya kan ada yang pakai tali kan ya, itu. Benar. Nah, aku pengen coba itu bisa atau enggak. Ntar di bulan 9 rencana aku bakal ke Latimojong. Bulan 10 ini nih. Mudah-mudahan doa aja nih buat teman-teman semua. Tolong didoain, bantuin ya. Aku tuh pengen ke Loser. Sekali. Bulan 10 ini. Bulan 10 ini ya? Iya, pengen ke Loser.
Karena sesempurna apapun kalian, kalau kalian gak memiliki kemauan, gak bakal berhasil, gak bakal bisa. Selagi itu nggak langsung berhubungan dengan kematian, maksudnya kayak badai itu kita ya bisa kan, kayak sembunyi di batu atau kita tiarap dengan tutup mata supaya nggak kena pasir atau apa kayak gituan. Maksudnya